pagi semuanya. Oke, murid-murid Miss doakan semoga kita dalam keadaan baik dan semuanya, pada lihat video Miss ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, kemudian materi baru kita ini masih mengenai optik, tapi yang kita bahas ini adalah yang pertama itu adalah pemantulan cahaya melalui cermin, kemudian pembiasan cahaya melalui lensa, dan pembiasan lagi melalui prisma. Ya. Dan yang terakhir adalah alat optik, yaitu ada mata ya. Alat optik kita sendiri yaitu mata, kamera yang dibuat, loop, mikroskop, dan teropong. Nanti kita bahas semua, tapi lihat di sini. Pasti kan bisa bedakan ya, kenapa sih cermin kita gunainnya pemantulan Miss, kalau lensa prisma kok pembiasan gitu ya. Kita bisa lihat dari yang akan kita bahas ini. Oke? Pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya, artinya cahaya ini pas sekali untuk dipantulkan, tidak ada yang diteruskan ya. Ada nggak dia jatuh ke bawah lagi? Nggak ada ya. Karena itu sama dengan cermin. Kalau cermin, pemantulannya langsung dia sinar datang, kemudian dia langsung dipantulkan, nggak ada lagi yang dibiaskan. Dibiaskan itu artinya apa, Miss? Ada yang diteruskan gitu, ada yang dibelokkan. Artinya sinar itu bisain ke sini atau ke sini, pokoknya dia diteruskan aja gitu. Itu udah sinar dibiaskan namanya ya. Jadi, bedanya apa, Miss, antara pemantulan teratur dan pemantulan baur? Ya, kita bisa lihat dari gambar dong. Lihat di sini, jika sinar yang datang itu ke bidang datar yang licin, yang mulus, yang rata, pasti sinarnya yang dipantulkan gimana berkasnya? Sejajar. Oke? Kemudian, jika sinarnya yang datang ini mengenai bidang datar yang bergelombang, yang bolong-bolong, yang nggak rata lah pokoknya, gimana Miss pemantulannya? Ya dipantulkan ke segala arah, bisa ke kiri, ke kanan, mau kemana aja gitu ya. Jadi pemantulan bawor ini kita bisa sebut juga dengan diffus. Oke? Hukum pemantulan ya. Ini gambarnya. Ya ini ada bidang datar ya. Jadi sinar datang, garis normal, kemudian sinar pantul itu terletak pada satu bidang datar ya. Dan sudut datangnya, artinya sudut yang terbentuk antar sinar datang dan garis normal itu sama dengan sudut pantulnya, yaitu R. Sudut yang terbentuk antara sinar pantul dan garis normal. Oke, jadi hukum pemantulan ada dua tadi ya. Sinar datang garis normal, sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Itu cara menggambarnya pun seperti itu. Ya, contohnya bidang datarnya seperti ini nih. Yang akan digambarkan pertama sinar datang. Sinar datang dulu, baru si garis normal, baru sih sinar pantul, hal seperti itu, ya. Oke. Cermin, ya. Jadi cermin yang kita bahas seperti apa? Ada 3 ya jenis cerminnya. Cermin datar, cekung, dan cembung. Ya, tapi yang mau kita bahas dulu bayangannya nih ya. Bayangan apa sih yang terbentuk dari 3 cermin ini? Ada namanya bayangan nyata. Kalau katanya nyata artinya bayangan ini tidak bisa ditangkap cermin, tapi bisa tangkap layar. Contohnya apa, Miss? Ya kayak infocus dong. Yang Miss menjelaskan nih materi kita nih di kelas. Kan langsung dipantulkan ke layar ya, bisa tangkap layar, tapi bisa nggak masuk ke cermin? Nggak bisa, ya kan? Nah, untuk bayangan maya, bayangan itu disebut maya artinya bayangannya bisa kita lihat langsung nih di cermin. Contohnya kita lagi bercermin nih. Itu namanya bayangannya maya, artinya kita bisa langsung kita lihat di cermin. Tapi kita bisa nggak bayangan kita ditangkap oleh layar atau ada di layar? Nggak bisa kan? Karena itu bayangan kita disebut bayangan maya. Oke, paham sampai sini ya? Ya, gimana sih Miss pemantulan pada cermin datar? Jadi yang pertama kita bahas itu gimana sifat-sifat bayangan pada cermin datar dulu. Ya, ingat-ingat dong ketika kalian bercermin nih, apa sih sifat-sifat bayangan kalian? Tadi apa yang Miss katakan? Kalau kita bercermin bayangannya gimana? Maya. Artinya dia dapat tangkap cermin tapi tidak bisa ditangkap oleh layar. Kedua, tegak. Kalau kalian lagi tegak berdiri gimana sih bayangan kalian di cermin? Tegak juga dong, kalau dia tidur berarti aneh ya kan? Ketiga, menghadap terbalik terhadap bendanya. Artinya, jika tangan kanan kita di keadaan nyata, itu kalau di pada bayangan, tangan kanan kita jadi tangan kiri. Ya. Dan keempat, itu bayangan sama besar dengan bendanya. Sama kan? Kita berdiri nih di cermin. Sama kan bayangan kita dengan kita? Kalau lebih kecil atau lebih besar itu baru kita takutkan ya.
Dan yang terakhir adalah jarak bayangan ke cermin itu sama dengan jarak benda ke cermin. Ya, jarak kita nih ke cermin sama dengan jarak bayangan kita ke cermin juga loh. Oke, pembentukan bayangan pada cermin datar kayak mana, Miss? Kayak gini. Ya, kalau dia benda kita lihat seperti ini. Jadi benda ini sinarnya tuh datang ya, kemudian dipantulkan ke mata kita nih. Dan sinarnya ini kalau kita teruskan, kalau kita gambar titik terusnya, ya itu akan terbentuk bendanya di sini. Oke. Kemudian jika tadi ini benda ya, kalau pembentukan bayangan manusia kayak mana, Miss? Ya kayak gini. Ya. Mau kita bahas ya kenapa bisa seperti ini ya gambarnya? Oke, kita bahas dulu. Ini dia langkah-langkahnya. Jadi ujung kaki ini, sinar yang ini kan datang nih. Datang dari ujung kaki kita, kemudian dipantulkan. Nih dipantulkan ke mata. Otomatis sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Sama dengan sinar yang datang dari kepala kita. Dipantulkan ke mata kita juga. Sinar datang dari kepala masuk ke cermin, sap dipantulkan ke mata kita. Sudutnya juga sama. Oke. Jika kita teruskan nih titik-titiknya akan terbentuklah di sini terbentuk bayangan kita ya. Kalau kita teruskan nih yang dari mata kita nih. Inilah bayangan kita. Oke? Jadi Miss, kira-kira berapa sih panjang minimum cermin, Miss? Minimum cermin ini berapa sih, Miss, panjangnya agar bisa terlihat nih tubuh kita semua gitu. Tergantung dari tubuh kamu sendiri. Maksudnya ya di sini. Jadi ini pembahasannya ya. Pembahasannya di mana sudut ini tadi sama dengan sudut sinar datang sama sudut datang sama dengan sudut pantul. Ya, di mana panjang si BO sama dengan OE, artinya BO dan OE ini adalah setengah dari si BE. Ya kan? Kemudian karena si OE karena si OE ini sama dengan B aksen E aksen kan panjang ini sama dengan ini. Titik ini ke sini. Ya sama ya. Maka ini B aksen E aksen ini sama dengan setengah dari panjang ini ke sini, ya enggak? Ini panjang ini sama dengan panjang ini, ya. Panjang B aksen E aksen sama dengan setengah dari si BE, dari si BE. Oke? Kemudian untuk panjang A aksen E aksen ya, A aksen E aksen itu sama dengan setengah dari A dan E. Kalau kita jumlahin B aksen E aksen tambah aksen E aksen, kemudian kita jumlahin ini juga, maka ini jumlahnya adalah A aksen B aksen. Ya kan? Jumlah ini itu sama dengan A aksen B aksen, jumlah ini sama dengan setengah AB. Ya, kita lihat gambarnya. Ini B aksen E aksen, kemudian A aksen E aksen. Sama nggak dengan A aksen B aksen? Sama kan? Titik ini tambah titik ini. Sama kan jumlah dari titik ini ke sini? Iya, sama. Kemudian setengah dari si BE apa? Ini ke sini ya, setengah dari BE. Sama kan dengan setengah dari AE? Ya, kita jumlahkan setengah BE tambah setengah ini sama dengan setengah I, ya setengah AB. Ya, setengah AB. Jadi panjang cerminnya itu adalah A aksen B aksen yang bisa melihat tubuh kita sepanjang setengah dari A ke B. Inilah rumusnya. Panjang cermin minimum itu setengah dari tinggi badan kita. Contohnya kamu punya tinggi badan nih, contohnya ya 180. Kalau tinggi kamu 180 cm, otomatis panjang cermin minimum yang bisa melihat tubuh kamu seluruhnya itu berapa? 90 cm ya, berarti setengah kali 180. Oke, lanjut. Gimana Miss jumlah bayangannya kalau ada dua buah cermin datar? Gini, ya lihat dulu nih. Jadi bayangan pada cermin pertama nih nanti dipantulkan ke bayangan cermin kedua. Bayangan cermin kedua dipantulkan ke cermin pertama, begitu seterusnya bolak-balik terus. Jadi berapa Miss jumlah bayangannya? Ya, itu tergantung pada sudut alfanya, sudut yang terbentuk dari kedua cermin ini. Inilah rumusnya. Jadi N adalah jumlah bayangan yang terbentuk, alfa adalah sudut yang dibentuk oleh dua benda oleh dua cermin. Jadi N sama dengan 360 derajat per alfa dikurang 1. Ini dulu dikerjain ya.
360 per alfanya dulu dikerjain. Contohnya nih, sudut alfanya 60. Maka 360 per 60 itu berapa? 6. 6 kurang 1, 5. Maka jumlah bayangan terbentuk adalah 5. Oke? Pemantulan oleh cermin lengkung. Ya, cermin lengkung, Miss. Cermin lengkung apa nih? Pasti cermin lengkung tuh kayak apa? Kalau kata kelengkung, berarti kalian pikirkan seperti bola ya. Kayak permukaan bola ya. Atau kita sebut sferis nih. Ya, pasti apa Miss cerminnya? Pertama, cekung. Cekung selalu always positif nilainya. Ini dia, ya. Jadi untuk cekung itu depannya sebelah sini. Kiri, ya. Depannya sebelah kiri gini. Ini belakangnya. Jadi kalau di depan cermin, kalau dia bayangannya juga depan cermin nih, maka dia nyata. Kalau bayangan yang terbentuk di belakang cermin, dia maya, ya. Ruang 1, 2, 3, 4. Oke. Titik. Titik O ke F namanya titik fokus. Titik O ke M itu namanya titik jari-jari kelengkungan, ya, atau R gitu. M dengan R tuh sama aja ya. Mungkin pernah di SMP dipelajari M ini R ya, nggak tahu lah Miss ya, tapi banyak dulu R kalau setahu Miss. Tapi kalau ada M nggak apa-apa, itu sama aja. Artinya titik O ke M atau titik O ke R itu sama dengan setengah dari titik O ke F ya. OF ini setengah dari OM nggak? Iya kan? Iya. Jadi OF itu ruang 1, antara F dengan M itu ruang 2, antara M dengan sumbu utamanya jauh lagi itu ruang 3 namanya. Oke, kemudian cermin cembung yang artinya negatif. Jadi kebalikannya, ya, di depannya itu 4, ruang 4, benda biasa di depannya. Ya, ini benda depan, belakangnya itu ada ruang 1, 2, 3. Jadi kalau bendanya bayangannya itu di belakang cermin ya maya namanya. Oke, paham sampai sini? Oke, kita punya catatan kecil nih. Apa catatan kecilnya, Miss? Ya. Oke, catatan cerdiknya adalah R benda tambah R bayangan itu 5. Jadi kalau misalnya bendanya di ruang 2, maka bayangannya akan di ruang 3. Ya, bendanya di sini tegak, maka bayangannya di ruang 3 nih, di bawah. Oke. Otomatis kalau misalnya ruangan bayangannya itu di ruang 1 atau 4 nanti ya, itu pasti sifatnya maya dan tegak. Ya, kalau misalnya bayangannya itu antara di ruang 2 atau 3 itu nyata dan terbalik ya. Di ruang 2 atau 3 itu nyata terbalik. Yang pasti kalau bayangannya lebih besar pada benda, pasti dia diperbesar. Kalau bayangannya lebih kecil dari benda, maka bayangannya diperkecil. Oke. Ya, ini dia rumus-rumusnya. Tadi tahu ya, F itu sama dengan setengah R. Jadi fokus itu setengah dari jari-jari kelengkungan, jarak OM nih. Udah Miss kasih tahu ya. S ini adalah jarak bendanya, S aksen jarak bayang ke cermin tuh, ini pelajaran SMP ya, udah paham ya. Sebenarnya gini aja, hafal aja rumus ini sama ini, udah paham itu. Ya, kalau misalnya akan mau tambah pun cuman ini aja diganti, 2 per R aja, jadi 1 per F ini cuma diganti dengan 2 per R aja. Oke, untuk perbesaran bayangan selalu nih, M sama dengan H aksen per H, kalau diketahui tingginya. Ada diketahui nih tinggi bayangannya, tinggi benda, ada bisa kan mencari bayangannya, perbesaran bayangannya. Kalau diketahui nih jarak bayangan dan jarak benda, udah bisa juga kan mencari perbesaran bayangannya ya. Tanda mutlak di sini dikatakan bahwa tidak ada namanya perbesaran bayangan itu bernilai negatif. Ya, yang ada kalau udah kecil dari 1, itu bayangannya diperkecil. Otomatis. Contohnya perbesaran bayangannya adalah 0, sekian-sekian, 0,01 atau 0,99 itu namanya diperkecil. Tapi kalau dia M-nya 1 ya sama besar dengan si benda bayangannya. Tapi kalau dia bayangannya itu adalah 2,5 nih, atau ya iya 2,5, 1,5 gitu, 1,3. Artinya dia lebih dari 1, maka bayangannya diperbesar. Dan ingat selalu, jika fokus dan R untuk cermin cembung nilainya negatif. Jadi kalau cermin cembung itu rumusnya, kalau misalnya diketahui cermin cembung itu nilai fokusnya adalah 10 cm, maka F di sini kan ganti 1 per min 10 jadinya. Atau jadi min 1 per 10 nilainya. Kenapa? Karena dia cermin cembung, nilainya negatif. Oke. 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Ya. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Sumbu utama itu yang mana, Miss? Ini dia sumbu utama namanya nih.
Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang yang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan nanti dipantulkan lagi ke titik itu juga. Oke? Ya. Bagaimana nih melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung? Ini dia. Jika bendanya di titik pusat kelengkungan cermin. Ya, jika bendanya di sini nih, di titik pusat kelengkungan namanya ya. Maka gimana Miss bayangannya? Pertama, kalau mau menggambarkan itu ya, lihat di sini. Kita gunakan sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan titik fokus. Sap, ya. Sinar kita gunakan kemudian sinar kedua ya. Sinar kedua artinya sinar datang melalui titik fokus, kemudian dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dah bersatu dia di sini titiknya. Inilah dia bayangannya. Ini dia bayangannya. Terbalik kan dengan bendanya, bendanya tegap, dia terbalik nih. Kemudian dia di mana? Di depan cermin. Ini daerah depan cermin. Ini belakang. Yang ini depan cermin. Ruang 1 antara O dan F, F ke M itu ruang 2, M dan seterusnya itu ruang ketiga. Ya. Kalau dia titik pusat kelengkungan cermin, maka bayangannya selalu di titik itu juga. Gimana sifatnya? Karena dia di depan cermin, maka dia apa? Nyata. Untuk cermin cekung, jika dia di depan cermin, bayangannya itu nyata. Ya. Kemudian dia terbalik dong. Ini kan tegak nih. Dia ke bawah nih. Kenapa bisa ke bawah, Miss? Gini aja, dari gambar ini, kan bertemunya di bawah titiknya. Bikin tanda panahnya ke bawah juga gitu. Ya. Maka sifatnya adalah nyata, terbalik, dan sama besar. Jika benda di ruang kedua, nih bendanya di ruang 2. Lihat tadi kan R benda tambah R bayangan sama dengan 5. Kalau benda di ruang 2 maka bayangannya di ruang 3. Oke? 1, 2, 3. Ya. Masih pakai 2 sinar istimewa nih. Miss kenapa nggak pakai yang ketiga? Karena belum lagi kita gunakan. Kalau masih bisa kita gunakan pertama, kedua, nanti aja kita gunakan yang ketiga, oke? Ini dia. Ya, sinar pertama ini, kemudian sinar kedua ini bertemunya di sini. Maka sifat bayangan gimana? Lihat gambarnya nampak ya, ada terbalik ya. Terbalik kedua apa? Jadi depan cermin, iya nyata. Terbalik nyata, kemudian kecil, besar atau sama besar? Diperbesar. Jadi bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Kalau benda di ruang 3, maka bayangannya di ruang 2 nih. Tapi kalau bayangan di ruang 2, maka dia adalah, masih gunakan juga 2 sinar istimewa. Kita gambarin lagi bisa. Kalau kalian mau buktikan langsung kalian gambarin. Oke? Ya, ini sinar pertama, sinar istimewa yang pertama, kemudian sinar istimewa kedua, bertemunya tetap di titik ini. Percaya sama Miss, pasti ketemunya di titik itu kok. Ya, kalau nggak ketemu berarti kan nggak sama nih jaraknya. Jarak apanya Miss? Jarak O ke F itu sama dengan F ke M. Harus sama ya, jangan nggak sama. Di situ bisa kena. Oke, maka di sini apa sifat bayangannya? Nyata, nyata lagi ya, nyata, terbalik, dan diperkecil. Kalau benda di ruang pertama gimana, Miss? Ya ini dia, kita udah mulai nih gunain kita belum bisa gunain yang ketiga nih, belum bisa kita gunain sinar istimewa ketiga. Kenapa? Karena bendanya di ruang pertama, nggak masuk ke M, ke ruang ke titik ini, kan nggak bisa kita teruskan ke titik M-nya. Jadi masih titik pertama, tapi ini akan kita teruskan ya, terbentuknya ke sini jadinya. Ya tidak bisa ke belakang, tidak bisa ke sini dia. Kita gunakan yang pertama, segini. Kita gunakan yang ini, tapi titik fokus langsung jangan dari titik M, titik fokus jadi teruskan. Ini dia, jadi bertemunya di sini. Ya, bendanya itu ada di ruang mana? Di ruang 4. Kalau bayangannya di ruang 4, nih benda di ruang 1 ya. Kalau bayangan di ruang 4, maka dia apa? Di belakang cermin. Kalau belakang cermin artinya apa? Maya. Kemudian dia tegap ya, sama-sama tegak dia kan? Tegak dan diperbesar. Kalau bendanya di titik fokus, stop. Benar-benar di titik fokus nih. Maka gimana Miss bayangannya? Tidak ada. Artinya dia tidak nampak. Ya dikatakan bisa jadi bayangan itu berada di titik jauh yang tak terhingga. Oke. 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Teteng. Dah. Kayak tadi juga, cuman kebalik aja ya.
Ini bagian depan, ini bagian belakangnya. Oke. Ini ya, sinar datangnya sejajar dengan sumbu utama, kemudian dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Sinar datang yang menuju titik fokus dipantulkan seolah-olah sejajar dengan sumbu utama. Sedangkan sinar datang menuju titik pusat kelengkungan itu nanti akan dipantulkan kembali seakan-akan dari titik itu juga. Oke. Melukis pembentukan pada bayangan cermin cembung. Ya, lihat di sini. Jadi bendanya nih di ruang 4. Bendanya di ruang 4. Nih bendanya. Kita gunakan apa nih? Gunakan sinar istimewa pertama dulu ya. Apa bunyi sinar istimewa pertama? Sinar datang sejajar dengan sumbu utama, kemudian dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Ya, kemudian kita pakai sinar keberapa? Kalau kita gunakan yang kedua sama aja dong. Kita gunakan yang ketiga coba ya. Kita gunakan sinar yang ketiga. Artinya sinar datang menuju titik pusat kelengkungan, langsung ke titik C atau M ya di sini ya. Nah, itu akan dipantulkan seolah-olah dari titik itu juga. Ketemu nggak garisnya? Ketemu di sini. Ya, kalau ketemu di sini maka panahnya di sini dong. Kalau panah di sini dia tegak. Ya kan? Tegak kemudian nyata atau maya. Mana yang depan dan belakang? Ini depan. Ini belakang. Kalau dia di belakang cermin maka dia maya. Ya, bayangannya sifatnya maya, tegak, dan diperkecil. Dan ini hanya satu. Nggak banyak kayak cermin cekung tadi ya. Oke. Yang terakhir slide kita yaitu perjanjian tanda untuk menggunakan rumus cermin lengkung. Jadi kalau misalnya nilai S-nya atau nilai jarak benda ke cermin itu nilainya positif, itu nyata pasti sifat bayangannya. Kalau dia negatif, dia maya. Kalau maya berarti dia di belakang cermin. Tapi jika S aksennya positif, nyata lagi, artinya di depan cermin, ya. S aksennya negatif, di belakang cermin dia sifatnya maya. Nah, kalau cermin cekung, nilai F dan R-nya selalu positif. Untuk cermin cembung, nilai F dan R-nya negatif. Oke? Oke, sampai sini dulu. Miss ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan Miss harap dan kita berdoa sama-sama agar wabah virus corona ini bisa cepat pergi dan hilangnya ya dari muka bumi ini ya. Oke? See you, bye-bye.